Nah, berarti kan dapat onta gitu kan. Kita jam berapa ke masjid? Jam berapa? Hari Jumat. Jam 12 hintalo. Dapat hintalo. Aduh, sakit banget. Dapat hintalo. Nah, itu hadis itu sebetulnya tentang fadilah keutamaan berangkat ke sok ke masjid di hari Jumat. Tapi hadis itu ada menyinggung tentang korban. Jadi korban itu dalam bahasa Arab amalan yang dikerjakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa berupa dengan menyembelih binatang ataupun dengan ibadah ke tempat yang lain. Termasuk tadi berangkat ke masjid korban bagaimana? Cuma nangkap korban secara spesifik namanya menyembelih itu. Kalau dalam bahasa kita fikih itu bahasanya udhiyah ataupun tadhiyah. Nah, itu. Apa fadilah berkorban? Fadilah berkorban wajah Rasulullah SAW apa? Ma amila bunu Adam yawman nahri ahabba ilallah min iraqatin dam. Tidak ada suatu amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam, maksudnya manusia, yang ia kerjakan di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah selain daripada berkorban. Hari itu sebetulnya amalan itu banyak. Hari itu sebetulnya amalan itu banyak. Ini itu. Cuma di hari raya Idul Adha amalan yang paling dicintai Allah berkorban menjadi Rasulullah. Wa innaha latati yaumal qiyamah bi quruniha wa aslabiha. Karena sesungguhnya binatang korban yang disembelih itu datang pada hari kiamat lengkap dengan kuku-kukunya, dengan tanduk-tanduknya. Kalau dalam hadis yang lain itu lengkap dengan bulu-bulunya. Wa inna dama la yaqau min Allah, dan sesungguhnya darah itu sebelum ia menetes ke tanah sudah Allah siapkan tempatnya di surga. Nah, karena keutamaan, kelebihan, pahala dan fadilah berkorban yang begitu luar biasa, maka Rasulullah mengingatkan fatibu biha nafsan, kerjakanlah korban itu dengan hati yang ikhlas. Dikatakan tetesan darah itu kebaikan. Ayo, berapa darah yang menetes ketika disembelih itu? Kebaikan darahnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, hewan korban yang disembelih setiap helai bulu dan rambutnya sebanyak itu dosa-dosa yang berkorban diampuni Allah. Siapa yang kau hitung? Siapa yang kau hitung bulu kambing? Anak awal hitungan pasti kira-kira aja ya Allah. Kau banyakkan. Jadi kadada ruginya orang yang berkorban, kadada dosa diampuni, tetesan darah menjadi hitungan kebaikan. Azimu dhahayakum wa ala sirati matayakum. Agungkan korban-korban kalian menjadi Rasulullah, karena sesungguhnya hewan korban itu menjadi tunggangan kalian menyeberangi titian siratal mustaqim. Enak kita kan di bawahnya neraka nih, bawah neraka sana surga, melewati titian sirat. Namanya Imam Ghazali panjangnya 1500 tahun, 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatangi, maka harus menurun. Licin, lebih licin daripada sutra, tajam lebih daripada pedang, dan kecil seperti rambut yang dibelah 7. Di atas itu ada yang buka berjalan, ada yang berjalan biasa, ada yang batik kaum, ada yang pakai sot, orang yang berkorban sambil naik sapinya. Nyaman badan. Pajero kalah dengan Pajero. Pajero kenapa Allah melintasi bagian sewa? Pajero itu di dunianya harapnya. Ya, akhirat kalau pakai Pajero, yang terpakai adalah hewan korban. Nah, jadi untung benar nambah korban.
apabila korban, dari definisi korban yang disebutkan oleh ulama-ulama fikih itu ada beberapa hukum yang terkait. Yang pertama, yang dikorbankan, yang disembelih itu binatang ternak. Ada sah berkorban selain daripada binatang ternak. Binatang ternak itu onta, sapi dan atau sejenisnya, kambing atau sejenisnya. Kuda ada boleh dijadikan korban. Ayam ada boleh dijadikan korban. Tapi ada pendapat mazhabnya Abdullah bin Abbas. Ada suatu cerita orang fakir datang kepada Sayyidina Abbas. Bininya hanya melahirkan, jadi hendak berakikah kisahnya. Cuma waktu itu tabalong duit kada banyak, kada kawan kambing. Tapi inya bisi ayam, kebutuhan ayam. Lalu ia bertakon, boleh aja kah ayam ini disembelih sebagai akikah? Ujar Abdullah bin Abbas, boleh. Karena akikah itu artinya secara bahasa mengalirkan darah. Asal binatang ternak saja darahnya mengalir ketika disembelih itu namanya akikah. Nah, maka ulama mengkiaskan kalau ayam boleh dijadikan akikah menurut madhabnya Abdullah bin Abbas, maka ayam boleh juga dijadikan korban. Tapi dikomentari oleh Imam Nawawi, kalau tidak salah, ujar Sidin, keadaannya waktu itu nang datang kepada Abdullah bin Abbas orang fakir. Menghadap dapat keberkahannya, misalnya kita ini melahirkan duit kadang-kadang yang hendak nukar kambing akikah, ayam ada, ayam sembelih. Cuma ayamnya nang donol juga, donol. Nah itu kan. Onta syaratnya 5 tahun umur, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Jangan ada cacat, telinganya jangan rabi, tanduknya jangan pecah, kulitnya jangan pengorengan, ekornya jangan putus. Pokoknya ada cacatnya lah, nah itu ada cacatnya. Nah, apabila onta dan sapi bisa berkorban untuk 7 orang. 7 orang itu maksudnya 7 niat. Karena masih 7 orang seikung inya nukar sapi, tapi inya 7 buting niatnya boleh. Ulun misalnya nukar sapi seikungan 7 buting niat ulun boleh. Niat pertama berkorban, niat kedua akikah, niat kedua korban, niat ketiga korban nazar, niat keempat akikah nazar, dah. Niat nang kelima hendak urut makan, niat nang keenam hendak urut jual, niat nang ketujuh hendak urut baliakan. Nah, di 7 niatnya boleh. Kurang pada betujuh boleh, nang kada boleh, lebih pada betujuh. Bila lebih pada betujuh satu ekor sapi dan unta, maka kada sah bertaan. Biasanya kan perusahaan kayak di daerah Banjaraya, perusahaan itu biasanya memberi seekongan sapi lawan warga sekitar. Nah, apabila sapinya dinyatakan CRT-an, kada sah korban. Banyak pada orangnya. Caranya dia biasanya nang menerima itu kan ketua RT biasanya kan. Nah, ketua RT nang menerima niatnya ketua RT, bini RT, anak RT, menantu RT, kemanakan RT, sepupu RT, cucu RT, pas ketujuh dagingnya bagi sekampungan. Nah, itu teknisnya. Adapun 1 ekor kambing ini kada boleh lebih daripada 1 orang. Nah itu. Kemudian niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
taqarruban ilallah. Jangan ada niat untuk, bila niatnya untuk dijual berarti ada berkorban kan. Menyembelih sapi juga di hari raya Idul Adha tapi anak dijual berarti ada berkorban. Atau niatnya untuk apa, dipersembahkan kepada dewa-dewa misalnya. Nah ini kan. Jadi nampak korban itu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian min yaumi idin nahri ila akhir ayami tasyrik. Jadi ini waktu pelaksanaannya mulai hari raya kurban, maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari-hari tasyrik. Nah, jadi tanggal 10 itu sudah mulai waktu berkurban. Apabila limbah terbit matahari setelah sembahyang sunat hari raya sampai tanggal 13 Dzulhijjah sebelum tenggelam matahari. Bolehkah